Selamat menikmati berkat Tuhan di pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, pernahkah kalian tahu tentang jembatan Golden Gate? Jembatan Golden Gate ini membentang melintasi Teluk San Francisco di California. Jadi jembatan ini selesai dibangun pada tahun 1937. Ini adalah salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia. Sebenarnya jembatan Golden Gate ini berada di posisi yang kurang bagus karena akan sering diterpa oleh angin, bahkan juga digoncangkan oleh gempa bumi. Jadi jika ada angin kencang atau ada gempa bumi, bangunan-bangunan yang ada di sekitar jembatan Golden Gate ini akan runtuh, rubuh atau mengalami kerusakan. Tapi tidak dengan jembatan Golden Gate ini. Jembatan ini akan tetap berdiri dengan kokoh hingga hari ini ya. Rahasianya jembatan ini bisa berdiri dengan kokoh adalah terletak pada fondasinya atau dasar bangunannya. Orang yang membuat jembatan Golden Gate ini tahu dengan jelas bahwa Golden Gate ini terletak di daerah yang rawan gempa, rawan goncangan, rawan angin kencang. Jadi dia meletakkan fondasi yang kuat untuk membangun jembatan Golden Gate ini. Jadi mereka membuat dua menara yang besar dari dua buah balok beton diperkuat dengan batang baja yang besar. Jadi salah satu balok beton itu beratnya 90 pound. Jadi anak-anak, di dalam firman Tuhan juga yang tadi sudah kita baca, di sana juga menjelaskan bahwa orang yang membangun di atas dasar yang salah sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Jadi ketika angin, ketika hujan, ketika banjir, ketika badai datang, maka rumah itu akan roboh. Berbeda dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika situasi yang sulit terjadi, dia akan tetap kokoh di sana. Nah, kehidupan kita pun demikian. Ketika kita dibangun di dalam dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kokoh. Situasi apapun yang kita hadapi, pergaulan seburuk apapun yang datang dalam kehidupan kita, tidak akan membuat kita tergoyahkan, bahkan kita akan tetap di dalam Tuhan. Jadi ini sangat penting bagi setiap kita untuk hidup di dalam Tuhan, mempunyai dasar iman yang benar di dalam Kristus. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, dengan kuasa yang berasal daripada Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi walaupun nanti ke depan ada masalah yang datang mungkin dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah untuk putus asa, patah hati, kehilangan semangat, bahkan kita tidak akan jatuh di dalam berbagai dosa dan pencobaan. Tetapi kita akan tampil menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bisa mengatasi situasi yang sulit, tentunya bersama dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi gue berharap apapun yang kamu alami dalam kehidupanmu, jangan pernah kamu melepaskan Tuhan Yesus. Kamu harus tetap memegang Tuhan sebagai dasar yang teguh dalam hidup kamu. Bahwa apapun yang tawarkan dunia bagi kamu, apapun yang ditawarkan dunia bagi kamu, tidak akan membuat kamu terlena. Tapi kamu tahu dengan jelas bahwa tujuan kamu, fokus hidup kamu